Di episode sebelumnya, Hurem telah memukuli Hatice, dan ya karena memang dalam kondisi yang tidak stabil, ia masih terdiam di sana. Sumbul lalu datang dengan membawa mahkota Hurem yang terjatuh di harem sebelumnya. Sumbul pun terkejut akan apa yang dilakukan oleh sultananya. Aman ya Sultan, nasıl yaparsınız Allah'ım sen bizi koru. Sumbul membawa sultananya pergi sambil memandangi Hatice yang sudah sekarat. Seorang selir tiba-tiba datang dan melihat hal itu. Selir ini adalah selir dari Hatice. Sultanım. Hurem lalu mencuci tangannya. Dedikleri doğruymuş meğer. Hürrem Sementara di harem, para gadis mulai bergosip lagi. Diana yang melihat para gadis berkumpul dan bergosip, akhirnya memarahi mereka. Ia berkata, "Bagaimana bisa kalian bergosip? Sultana baik-baik saja, dia hanya kedinginan. Jika kalian berbicara tentang dia lagi, aku akan menghukum kalian." Saat itu, Sumbul melihat pembelaan yang dilakukan oleh Diana pada Hurem. Ia pun tersenyum senang. Bau-baunya, Diana mulai perhatian kepada Hurem. Geçin yerinize. Diana kembali menemui Hurem. Hurem bertanya bagaimana keadaan harem sekarang. Apakah mereka membicarakan aku? Diana pun berkata, "Jangan khawatir Sultana. Jika mereka berani berbicara melawanmu, aku membuat mereka berada di tempat mereka seharusnya. Mereka sekarang telah tenang." Hurem pun berterima kasih pada Diana. "Aku harap semua orang loyal seperti dirimu padaku." Di lain tempat, Apipe menemukan anting yang terjatuh di lantai, dan anting itu adalah milik Hatice, di mana tempat itu adalah tempat pergulatan Hurem dan Hatice sebelumnya. Hatice. Ia pun ingin mengembalikan anting tersebut, namun Hatice tidak berada di ruangannya. Di manakah Hatice berada ya? Apa yang telah dilakukan Hurem pada Hatice? Nanti ada jawabannya. Dediklerimi. Di lain tempat, Sumbul berbicara dengan seorang pria bernama Sahin Aga. Sumbul berkata pada Sahin agar mengingat apa yang telah diucapkannya. Harus tidak ada kesalahan. Sahin lalu berkata, "Aku akan mati di jalur Hurem Sultan." Sumbul pun berkata, "Semoga Tuhan membantu kita. Aku sudah bercucuran keringat sejak pagi. Jika ini sampai terungkap, Hurem Sultan akan dipenggal." Sebenarnya siapa Sahin itu dan untuk apa dia dipergunakan oleh Sumbul? Ikutin aja alurnya terus ya. Sultan. Apipe menemui Hurem dan bertanya apakah Hurem baik-baik saja. Hurem pun berkata, "Ia tidak baik-baik saja." Apipe pun menyuruh untuk memanggilkan dokter, tapi Hurem menolak. Hurem berkata, "Apipe ini bukan penyakit. Mereka telah membuat mantra untukku, yaitu ilmu hitam." Di lain tempat, Gulfem menanyakan apakah Hatice telah kembali. Salihah pun berkata ia belum kembali. Mungkin ia pergi ke tempat Sang Sultan. Kembali ke Hurem lagi. Apipe berkata bahwa itu hanyalah tahayul sultanaku. Jangan percaya dengan hal yang seperti itu. Hurem lalu melihat Apipe, tapi ada kabut hitam yang menghalangi pandangan Hurem. Hurem pun menyentuh kabut hitam itu. Apipe lalu memanggil Hurem hingga membuatnya tersadar. Sultanım. Hurem pun berkata, "Apipe, aku mempunyai mimpi buruk. Aku tidak bisa tidur. Siang dan malam bercampur. Aku bingung tentang mana yang nyata dan tidak." Apipe lalu berkata, "Tubuhmu semakin lemah karena penyakit ini. Ketika kamu tidak cukup tidur, pikiranmu bermain dengan dirimu. Jika kamu cukup istirahat, maka kamu akan pulih." Hurem pun berkata, "Apipe Hatun, tapi aku tidak bisa tidur." Apipe pun berkata, "Jika kamu mau, aku bisa berkonsultasi dengan anakku Yahya. Dia akan menunjukkan jalan bagi kita." Hurem pun berkata,
Ide yang bagus Apipe, pergilah kepadanya. Apipe pun izin dan pamit pergi menemui Yahya anaknya. Namun Hurrem berpesan agar raja tidak boleh tahu tentang ilmu ini. Jika ini terungkap maka Hatice akan dituduh. Aku tidak ingin dia terluka. Apipe pun berkata, pikiran yang bagus Sultana. Sultanım. Malam pun tiba. Gulfem akhirnya menemui Shah Sultan. Shah Sultan berkata, apakah kamu datang sendirian? Di mana Hatice? Gulfem pun bingung dengan pertanyaan Shah Sultan. Karena Gulfem berpikir Hatice berada bersama Shah Sultan. Akhirnya mereka pun pergi ke istana untuk mencari tahu tentang keberadaan Hatice. Ternyata kita melihat Hatice kini berada di hutan dan masih tidak sadarkan diri. Destur! Şah Sultan! Kembali lagi ke Shah Sultan yang kini telah sampai di istana. Shah Sultan menanyakan Salihah, kapan terakhir kali ia melihat Hatice. Salihah lalu menjawab bahwa ia sudah tidak melihat Hatice Sultan sejak pagi hari. Hatice berkata ingin menemuimu lalu kemudian menemui raja. Mendengar jawaban Salihah, Shah Sultan pun mengerahkan upaya untuk mencari keberadaan Hatice. Ia menyuruh Mercan untuk mencari ke segala arah dan meminta Mercan juga memanggilkan Apipe. Hatice Sultan her neredeyse altına da söyleyin hemen gelsin. Sumbul mengintip keadaan Harim. Safalar getirdiniz. Apipe akhirnya sampai di tempat tabib Yahya putranya. Apipe langsung mengatakan bahwa Hurrem Sultan tidak begitu baik. Dia memang telah pulih, tapi dia terlihat tidak baik. Hurrem mengatakan bahwa ia telah dimantrai. Dia pikir itu adalah ilmu hitam. Dia tidak makan dan sangat lemah. Dia juga tidak tidur. Yahya bertanya, bagaimana ia tahu bahwa ia dimantrai? Apipe pun berkata, aku mencoba menenangkannya. Tapi dia tetap mempercayai tentang ilmu itu. Anakku, dia tidak mendengarkan kami, tapi mungkin dia akan mendengarkanmu. Tapi ia berpesan raja tidak boleh tahu tentang hal ini. Hurrem Sultan tidak menginginkannya. Yahya pun berkata, itu lebih baik jika raja tidak tahu. Yahya kemudian mengambil botol yang berisi rempah-rempah. Ia mengatakan bahwa ini akan membantu membuat sultana bisa tidur. Cara menggunakannya yaitu dengan mendidihkannya lalu disaring, kemudian harus diminum ketika hangat. Sıcak içmeleri lazım. Olsun evladım. Apipe pun kembali setelah menerima botol itu. Kembali ke istana, Sumbul menemui sultananya untuk melapor. Hurrem bertanya apakah mereka telah datang. Sumbul pun berkata, Shah Sultan telah di sini dan dia sangat marah. Dia memerintahkan untuk mencari Hatice dimanapun. Hurrem pun berdiri dan sepertinya ia telah bersiap bahwa keadaan seperti ini akan terjadi. Hünkârımızın yanına git. Kembali ke Shah Sultan, Gulfem datang dan berkata, ia telah pergi kepada raja tapi raja sangat sibuk. Akhirnya aku menanyakan para penjaga dan mereka mengatakan bahwa Hatice sebelumnya memang bersama raja dan tidak melihat Hatice setelah itu. Pelayan Hatice juga menghilang. Mercan'a. Sekarang Mercan juga kembali dan melapor. Ia telah mencari Hatice di mana-mana, tapi tidak bisa menemukan keberadaan Hatice. Shah Sultan lalu bertanya di mana Apipe Hatun, kenapa dia tidak di sini. Seorang selir menyampaikan bahwa Apipe keluar istana. Shah Sultan lalu bertanya bagaimana bisa, kemana ia pergi. Namun selir itu hanya diam. Akhirnya Shah Sultan menemui Hurrem di ruangannya. Shah Sultan bertanya di mana Hatice. Hurrem pun berkata, Sultana, bagaimana aku bisa mengetahuinya? Kenapa kamu bertanya padaku? Mungkin dia berada di ruangannya. Shah Sultan bertanya lagi, Hurrem, apa yang telah kamu lakukan padanya? Hurrem pun berkata, aku tidak mengerti apa maksudmu.
apakah terjadi sesuatu pada Hatice Sultan. Namun Sang Sultan tetap tidak percaya kalau Hurrem tidak tahu tentang Hatice. Ia pun berkata, "Beritahukan aku Hurrem, beritahukan aku apa yang terjadi pada adikku." Tiba-tiba raja datang ke kamar Hurrem. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Raja lalu bertanya, "Ada apa ini? Apakah ada sesuatu yang salah?" Sang Sultan berkata bahwa Hatice telah menghilang. Kami tidak bisa menemukannya dimanapun. Arda yok. Kimse de nerede olduğunu bil. Segera, Raja memerintahkan Balibe untuk menemukan Hatice. Emredersiniz hünkârım. Karena Raja sudah pergi, Sang Sultan berkata pada Hurrem, "Jika sesuatu terjadi pada Hatice, maka aku akan menyalahkan dirimu. Aku akan merobek hatimu dengan tanganku. Aku bersumpah." Sumbul Aga lalu datang, dan Hurrem berkata agar Sumbul tetaplah tenang. Jika kamu gugup, maka kita akan ketahuan. Sumbul pun berkata, "Sultanah, bagaimana aku bisa tetap tenang? Hatice adalah anggota dinasti. Satu kesalahan kecil akan membuat kita semua dipenggal." Hepimizi idam ederler. Sang Sultan terus mencari adiknya dan bertanya pada Diana, "Apakah kamu tahu apa yang Hurrem lakukan pada Hatice?" Diana pun berkata, "Aku pun baru mengetahuinya, dan tidak mungkin Hurrem Sultana melakukannya, karena dia sangat lemah." Sang Sultan merasa tidak senang dengan jawaban Diana, karena seperti membela Hurrem. Diana pun meminta maaf. Sang Sultan lalu menyuruh Diana untuk mencari tahu segera. Lalu kemudian meninggalkan Diana. Terlihat wajah Diana yang merasa kesal. Hatice yang kini berada di hutan akhirnya tersadar. Ternyata Hurrem tidak membunuhnya. Kembali ke istana, Balibe pun mulai menanyai Sumbul dan Merchant. Balibe bertanya di mana pelayan Hatice. Sumbul pun berkata, para selir Hatice ada di ruangannya, tapi selir yang sangat dekat dengannya telah hilang. Balibe pun menanyai Merchant, "Kamu bilang saat kamu mencarinya, Hatice dikabarkan meninggalkan istana." Merchant pun menjawab, "Itu memang benar, dan sejak saat itu Hatice tidak pernah kembali." Sumbul pun berkata, "Hatice pergi setelah berbicara dengan raja." Matrakci yang mendengar lalu berkata, "Bagaimana kau tahu Hatice pergi? Apakah kamu melihat Hatice pergi?" Sumbul lalu berkata, "Aku tidak melihatnya, tapi seseorang pasti melihatnya." Setelah mengatakan hal itu, seorang pria pun masuk. Dia adalah Sahin Aga. Rupanya dia dipanggil oleh Balibe. Balibe lalu berkata, "Ada masalah dengan Hatice Sultan. Kami diberitahu bahwa Hatice pergi setelah bertemu raja." Matrakci pun menambahkan, "Kamu adalah penjaga di gerbang. Kamu pasti melihat Hatice pergi meninggalkan istana." Sahin pun menjawab, "Tentu saja aku melihatnya. Aku melihat kereta Hatice Sultan meninggalkan istana saat siang hari." Balibe berkata, "Apakah kamu yakin Sahin Aga?" Sahin pun menjawab, "Tentu saja, aku melihat dengan mataku sendiri." Teman-teman pasti ingat pria yang Sumbul ajak bicara sebelumnya. Ya, dia adalah Sahin. Dan Sahin juga adalah pendukung Hurrem. Dia mengatakan sebelumnya bahwa ia bahkan rela mati untuk membela Hurrem sultananya. Jadi karena dia adalah penjaga gerbang, maka ia juga telah digunakan untuk hal ini. Çekilebilirsiniz. Oğlumla konuştum. Apipe telah kembali. Ia menunjukkan bahwa putranya telah memberikan sebuah botol ramuan yang harus diminumnya agar ia bisa tidur. Hurrem pun berkata, "Kamu membesarkan putramu dengan sangat baik, Apipe. Semoga Tuhan melindungi Yahya Efendi." Denizle ilacınızı hazırlatayım. Sultan hakkında bir malum. Hurrem mengatakan, "Apakah kamu sudah tahu tentang Hatice?"
Sang Sultan mencari keberadaan Hatice. Hatice Sultan telah hilang. Apipe pun terkejut mendengar berita itu. Kembali ke Hatice. Hatice masih terus berjalan, mencari jalan agar bisa kembali. Ia pasti merasa takut dan sakit. Ini adalah pengalaman yang paling mengerikan dalam hidupnya. Apalagi dia adalah seorang sultana dan pastinya tidak pernah mengalami hal ini. Kini ia terseok-seok dan terjatuh agar ia bisa kembali ke istana. Namun kenapa Hurrem membiarkan Hatice untuk tetap hidup? Nanti ada jawabannya ya guys. Kembali ke istana, Apipe lalu pergi ke ruangan Hatice. Sang Sultan yang melihat kedatangan Apipe menanyakan dari mana saja dirinya. Apipe pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia baru saja mengunjungi putranya. Sang Sultan berkata, "Harim sedang terguncang dan kamu tidak berada di sini. Hatice telah menghilang. Tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya." Apipe lalu berkata, "Aku baru saja mendengarnya, Sultana." Sang Sultan berkata lagi, "Tapi kamu sebelumnya datang untuk menanyakan tentang Hatice." Apipe pun berkata, "Karena aku menemukan anting Hatice." Apipe lalu menyerahkan anting tersebut. "Aku datang sebelumnya hanya untuk menyerahkan anting itu, tapi ia tidak berada di ruangannya. Aku kira dia mengunjungimu." Raja di ruangannya juga merasa khawatir tentang Hatice. Keesokan paginya, Sang Sultan dan semua pendukung Hatice tidak tidur sepanjang malam. Hurrem juga datang ke sana bersama Mihrimah, menanyakan perkembangan Hatice apakah sudah ditemukan. Sang Sultan berkata, "Seharusnya akulah yang menanyakan hal itu padamu." Bunu sana sual etmek lazım. Derhal izahat ver Malkoç. Di lain tempat, Balibe menemui raja. Ia melaporkan bahwa kereta Hatice telah ditemukan, namun tidak ada siapapun di dalamnya. Raja pun mengatakan, "Apakah kamu sudah mencari di sekitarnya?" Balibe berkata, "Kami sudah mencari di sekitar dan akan memberitahu kelanjutannya." Raja pun berkata, "Temukan dia, Balibe, temukan dia dan bawa dia kemari." Neyle itham ediyorsun? Kembali ke Hurrem. Hurrem pun berkata, "Sultana, mengapa kamu menuduhku?" Gulfem lalu berkata lagi, "Jangan bilang kalau Hatice membunuh dirinya sendiri. Itu memang niatmu agar orang-orang percaya." Mihrimah yang melihat ibunya selalu di pojokan pun membela. "Sudah cukup, kau tidak bisa berbicara seperti itu. Dia bukan lagi seorang selir. Bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu dengan ibuku?" Validemle nasıl böyle konuşabilirsiniz? Sen dairene dön. Sang Sultan berkata, "Pergilah kembali ke ruanganmu." Mihrimah berkata, "Kamu tidak bisa menyuruhku apa yang harus aku lakukan." Mihrimah. "Aku ingat apa yang telah kau lakukan pada ibuku. Berdoalah karena ibuku menyuruhku untuk tetap diam. Kalau tidak, kamu tidak bisa menjelaskannya pada raja." Mihrimah sakit. Hurrem pun menyuruh anaknya untuk tetap tenang dan kembali ke ruangannya. Namun Mihrimah berkata, "Tidak, ibu. Aku tidak akan kembali ke ruanganku. Ini sudah berlebihan. Tidak ada seorang pun yang boleh menuduhmu." Size böyle çirkin bir ithamda bulunamaz. Sultanım. Tiba-tiba, Hatice telah kembali. Semua orang pun terkejut. Setelah Hatice sadar, raja ada di hadapannya. Raja mengatakan apa yang telah terjadi padanya dan siapa yang telah melakukannya. Hatice berkata, "Di mana ular itu?" Raja pun bertanya, "Siapa?" Hatice berkata lagi, "Hurrem, di mana dia?" Sang Sultan berkata, "Apa maksudmu, Hatice? Apa yang telah dilakukan Hurrem padamu?" Hatice lalu menjawab, "Karena dialah yang melakukan hal ini padaku.
Mihrima yang mendengar pengakuan Hatice lalu berkata, "Tidak mungkin ibuku melakukan hal ini." Kita lihat Hurem sebentar ya, rencana apa yang akan ia rancang setelah Hatice kembali. Sumbul berkata, "Aku baru saja berbicara dengan Dusgun Aga. Dia melindungi Hatice seperti bayangan sampai ke istana." Hurem pun berkata, "Apakah Hatice menyadari dia di sana?" Sumbul pun berkata, "Tidak Sultana, dia melindunginya dari apapun yang mungkin terjadi." Hurem berkata, "Bagus, berikan ini padanya." Hurem pun memberikan sekantong emas. Sumbul pun menerimanya. Namun Sumbul berkata lagi, "Hatice Sultan mungkin telah memberitahukan segalanya pada raja sekarang." Hurem pun berkata, "Sumbul Aga, hanya lakukan apa yang aku katakan padamu." Apakah teman-teman semakin bingung mengapa Hurem melemparkan Hatice ke hutan, tapi tetap melindunginya dengan membayar seorang pria? Dan mengapa Hurem tidak membunuhnya saja dan membuang ke laut? Sabar, nanti ada jawabannya ya. Kembali ke Raja. Raja berkata, "Apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu katakan Hatice? Hurem adalah ibu dari 5 anakku." Hatice lalu berkata, "Raja, Tuhan adalah saksiku. Aku mengatakan hal yang sebenarnya. Ketika aku selesai berbicara denganmu, aku bertemu dengannya. Dia seperti orang gila. Dia menghinaku. Dia menyerangku, dia memukuliku lagi dan lagi. Aku lalu pingsan, dan ketika aku bangun, aku menemukan diriku di hutan. Mereka mengira aku telah mati dan membuangku di sana. Namun terima kasih kepada Tuhan, aku sampai di sini." Raja lalu berkata, "Bukankah selirmu bersamamu?" Hatice pun menjawab, "Dia mungkin telah dibunuh." Sultan berkata, "Ini adalah tuduhan serius. Apakah kamu yakin itu adalah Hurem?" Hatice lalu berkata, "Aku mengatakan hal yang sebenarnya. Tidak bisakah kau melihatku sekarang?" Raja pun akhirnya keluar ruangan. Hünkârım. Mihrima memohon berlutut pada ayahnya agar tidak mempercayai ucapan Hatice. "Ibuku tidak mungkin melakukannya. Itu adalah fitnah." Namun Raja tetap melangkah. Hünkârım. Di dalam ruangan Hatice, Nigar berkata, "Aku tidak mengerti kenapa seorang yang pintar seperti Hurem Sultan melakukan kesalahan seperti ini." Sultan lalu berkata, "Aku juga tidak tahu. Aku kira dia menjadi gila karena ilmu hitam itu." Nigar pun berkata, "Maafkan aku. Tapi bukankah seharusnya ia melemparkan Hatice Sultan ke lautan? Mengapa Hurem membiarkannya tetap hidup?" Hatice yang mendengar lalu berkata, "Kamu sekarang berada di sisi siapa? Mengapa kamu bertanya?" Nigar pun berkata, "Mungkin ada sesuatu di balik ini semua. Katakanlah dia kehilangan pengendalian diri sementara waktu. Dia lalu meletakkanmu di hutan di mana kamu pasti akan bisa kembali." Gulfem pun menjawab, "Mungkin dia berpikir Hatice telah mati." Hürrem. Raja telah sampai di ruangan Hurem. Hurem pun berada di atas tempat tidurnya. Hurem berkata, "Sulaiman, bagaimana dengan Hatice? Apakah dia bangun? Kemana saja dia?" Sulaiman lalu berkata, "Seseorang telah memukulinya hampir mati. Seseorang telah menghinanya dan melemparkannya ke hutan." Hurem lalu berkata, "Siapa yang melakukannya?" Raja berkata, "Bukankah kamu tahu hukuman yang akan diterima jika melakukan hal itu?" Hurem berkata, "Tentu saja aku tahu. Siapapun yang melakukannya harus dieksekusi." Raja berkata, "Kamu Hurem, Hatice mengatakan itu adalah kamu yang melakukannya." Hurem pun berkata, "Sulaiman, jangan bilang kamu mempercayainya." "Tidak Sulaiman. Bagaimana bisa kamu mempercayai orang yang baru-baru ini ingin membunuhku? Bukankah kamu mengirimkannya ke Manisa karena hal itu?" Raja lalu berkata, "Hatice terlihat sengsara. Seseorang pasti sudah menyiksanya." Hurem pun berkata, "Sulaiman, kamu tahu, aku sudah sakit berhari-hari. Aku pingsan di harim kemarin. Aku bahkan tidak merasa kuat untuk berjalan. Kamu mungkin akan marah padaku, tapi dia mungkin melakukan hal ini dengan dirinya sendiri." Raja pun berkata, "Apa maksudmu?" Hurem pun menjelaskan bahwa Hatice mungkin telah kehilangan kewarasannya.
Seperti yang kamu tahu, dia tidak bisa menerima kematian Ibrahim. Dia masih menyalahkan aku karena hal itu. Raja pun tidak bisa berpikir lagi akan apa yang baru saja ia dengar dari Hurrem. Ia pun meninggalkan Hurrem. Balibe mendapatkan kabar bahwa selir yang bersama Hatice telah ditemukan. Ia pun meminta penjelasan dari selir itu. Apakah yang diucapkan oleh selir itu? Kita tahu bahwa selir itu adalah saksi pemukulan yang dilakukan Hurrem sebelumnya. Kita ikuti aja alurnya ya. Balibe segera melaporkan pada raja tentang selir itu. Selir itu pun dibawa masuk ke ruangan raja. Wanita ini lalu berkata, "Yang mulia, aku adalah penjaga Hatice Sultan setelah bertemu dengan dirimu." Raja lalu bertanya, "Apa yang terjadi?" Selir lalu menjawab, "Begitu dia keluar, kami meninggalkan istana. Aku pikir kami akan pergi mengunjungi Sang Sultan, tapi dia menghentikan keretanya dan memberikanku banyak emas dan mengatakan dia telah membebaskanku. Dia memberitahukanku untuk kembali ke kampung halamanku. Jadi aku pergi ke dermaga. Aku akan naik kapal, tapi para Janissary menangkapku. Maafkan aku Raja, aku hanya membantunya. Aku melakukan apa yang Hatice Sultan perintahkan." Ne istedilerse onu yaptım. Alkış oğlum. Balibe lalu berkata, "Itu benar Raja. Dia ditangkap ketika di dermaga. Kami juga menemukan emasnya dengan kantong yang bertuliskan nama Hatice Sultan." Sang Sultan yang telah mendengar hal itu kembali ke ruangan Hatice. Ia pun melaporkan apa yang ia dengar, bahwa selir yang hilang telah kembali dan berbicara di mana kamulah yang melakukan hal ini secara pribadi. Nigar benar, Hurrem melakukan hal ini dengan sempurna. Hatice lalu berkata, apakah Raja mempercayainya? Sang Sultan berkata, Raja malah khawatir dengan kesehatan mentalmu, karena kamu ingin membunuh Hurrem sebelumnya. Raja kemudian memintaku untuk menyembuhkanmu. Hatice yang mendengar pun berkata, apakah Raja pikir aku gila? Apakah kalian tidak mempercayaiku? Sang Sultan berkata, tentu saja kami percaya, tapi Hurrem telah membayar setiap orang, dan kamu tahu apa yang terjadi di masa lalu. Raja tidak bisa berpikir dengan cara lain. Nah, buat teman-teman yang masih belum jelas, akan Mimin jelaskan ya. Jadi, Hurrem yang memang karena dipengaruhi oleh ramuan dukun, membuat dia tidak bisa berpikir jernih. Dia memukuli Hatice hingga pingsan. Namun, ia tidak ingin disalahkan oleh Raja, karena ia juga melakukannya dalam keadaan tidak sadar. Dan ia yang tahu hukuman atas kesalahannya itu adalah eksekusi, maka ia pun membuat rencana. Ia sebenarnya tidak ingin melukai Hatice. Karena itu, ia pun tetap menjaga Hatice meskipun ia menaruh Hatice di hutan. Karena bisa saja ia membuang Hatice ke laut dan membiarkannya hilang dan menjadi misteri. Tapi ia tidak melakukannya. Nah, saat Hatice kembali, semuanya sudah sesuai dengan rencana Hurrem. Hurrem pun tidak disalahkan atas apa yang terjadi pada Hatice. Menggunakan masa lalu buruk yang Hatice lakukan pada Hurrem, kelemahan fisik Hurrem, dan dukungan para saksi. Dan seperti yang Hurrem katakan pada Raja, bahwa Hatice telah kehilangan kewarasannya. Raja pun mempercayai Hurrem, dan Hurrem terlepas dari jeratan eksekusi, namun Hatice tetap selamat. Di Manisa, Mahidevran mendapatkan surat dari Diana, di mana Diana meminta dirinya agar kembali ke Manisa, karena Sang Sultan selalu tidak mengizinkannya. Nampaknya Diana memang kini tidak ingin membunuh Hurrem ya guys. Padahal misi awalnya adalah membunuh Hurrem. Olarak hayatıma devam etmek isterim. Malam pun tiba, Hurrem bersama Raja. Raja sedih karena Hatice sangat membencinya. Namun Hurrem mengatakan bahwa tidak ada saudara yang benar-benar membenci saudaranya. Waktu akan mengobatinya dan ia akan melupakan semuanya. Raja pun berkata, dan aku Hurrem, bagaimana dengan aku? Bagaimana aku bisa melupakan? Hurrem pun hanya diam.
Dia tidak tahu apa yang dialami oleh raja selama ini. Sultanım, Balibe dan Mihrima berbicara di istana Hatice. Mereka membahas tentang surat. Namun Balibe tidak mengerti surat yang dimaksud oleh Mihrima, karena ia sama sekali tidak menerima surat apapun. Balibe pun berkata, mungkin seseorang telah bermain game kotor. Hürrem Sultan'ın odasındaki... Kembali ke istana, Salihah Hatun menemui Diana. Ia mengatakan untuk mengambil kembali ramuannya yang baru untuk Hurrem. Fahriye Kalfa. Dan hal itu dipergoki oleh Sumbul. Sumbul pun bertanya apa yang dilakukan wanita iblis itu. Diana berkata bahwa wanita itu berjalan di sekitar ruangan Hurrem Sultan. Jangan khawatir, aku telah memperingatinya. Sumbul pun berkata, berhati-hatilah karena dia adalah pelayan Hatice. Sumbul pun pergi, namun ia ke ruangan Salihah Hatun. Ia mencari ke setiap sudut, hingga ia mendapati sebuah peti dan memeriksanya. Ia pun terkejut dan meninggalkan ruangan itu. Saat keluar ruangan, Diana melihat Sumbul keluar dari sana. Gelen mektup buydu. Di lain sisi, Mihrima menyerahkan surat yang ia dapat sebelumnya kepada Balibe. Dan Balibe pun ingat tentang Rustem yang masuk ke ruangannya tempo hari. Balibe pun berkata ia akan mencari tahu siapa yang menulisnya. Kembali ke Sumbul, ia pun melaporkan apa yang telah ia temukan. Mereka pun langsung menuju ke sana. Dan di sana rupanya wanita itu telah meninggal. Yoktu am. Di lain tempat, Diana dan Merchant melakukan percakapan, di mana Diana terpaksa membunuh wanita dukun itu, karena Sumbul telah melihat mereka. Karena Sumbul telah memeriksa ruangan wanita itu, maka aku terpaksa membunuh wanita itu. Merchant pun berkata, Sultana kita tidak akan senang dengan apa yang kamu lakukan. Berhati-hatilah dan jangan melakukan apapun tanpa perintahku lagi. Hiçbir şey yapma. Hurrem dan Sumbul kini berada di ruangan. Sumbul berkata bahwa ia telah memeriksa ruangan wanita itu dan ada tali, sabun, lilin, dan aku takut menyentuhnya. Hurrem pun berkata, apakah kamu sudah memberitahukan hal ini pada siapapun? Sumbul pun berkata, tidak Sultanah, tapi Diana mengetahuinya. Dia mencurigai wanita ini juga. Aku melihat wanita ini dan bertanya pada Diana. Diana pun berkata bahwa wanita itu diam-diam berjalan di sekitar ruanganmu. Karena itulah aku lalu mencari tahu tentang ruangannya. Hurrem pun akhirnya mengetahui bahwa mata-mata di antara mereka adalah Diana. Belki de odur. Malam pun tiba. Hurrem terlihat sudah tertidur. Namun seperti biasa, asap hitam itu menghampiri Hurrem. Hurrem pun terbangun dan melihat asap itu, dan tiba-tiba Diana muncul di hadapannya. Sultanım. Seni benden uzak dur! Hurrem meminta agar Diana menjauhinya. Namun Diana terus mendekatinya. Hurrem pun akhirnya terus mundur dan menyuruh Diana agar tidak mendekati dirinya. Hurrem kini sudah berada di ujung balkon. Üzerime gelme dedim! Apakah Diana kali ini akan benar-benar membunuh Hurrem? Atau itu hanyalah mimpi Hurrem? Sayangnya episodenya bersambung guys. Buat yang suka dengan kelanjutannya, boleh dong di subscribe dulu supaya setiap kali aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton, terima kasih juga yang sudah komen. Itu sangat berarti buat aku. Sampai jumpa, bye.